Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Mari kita siapkan hati untuk menerima pesan Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini dengan tema mujizat dan teladan. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau telah memberkati aktivitas kami pada hari ini, dan saatnya kami mau mendengarkan pesan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara yang terkasih, dalam peristiwa seperti ini ditemukan ada dua hal manfaat yang dapat kita terima dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Seorang nelayan yang berpengalaman seperti Petrus mungkin dapat dengan tepat mengetahui kemana seekor ikan atau segerombolan ikan akan berenang, sehingga ia dapat menangkapnya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus dengan menyuruh Petrus pergi memancing dan di dalam ikan akan ditemukan mata uang adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia manapun. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan semesta alam. Dan ketika Petrus mengambil uang senilai 4 dirham dari dalam mulut ikan yang pertama kali didapatnya dengan jumlah yang sama atau sesuai seperti yang disampaikan Yesus, dan kemudian digunakan untuk membayar pajak bagi Yesus dan Petrus. Petrus sangat terheran-heran ketika apa yang dikatakan Yesus sungguh terjadi. Berarti Tuhan Yesus tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Dan Dia berkuasa memerintahkan apa saja untuk menjawab kebutuhan umatnya. Inilah pesan pertama, bahwa Yesus memiliki kuasa melakukan mukjizat. Pesan kedua, dari peristiwa ini jadilah orang yang taat pada atasan atau pemerintah sekalipun kewajiban bayar pajak adalah urusan raja atau pemerintahan, karena raja atau pemerintah berasal dari petunjuk Allah. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan di Roma 13 ayat 1. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian juga segala yang ditetapkan gereja yang berdasarkan firman haruslah ditaati, karena Tuhan tidak menghendaki umatnya menjadi batu sandungan. Maka pesan yang menyadarkan kita adalah bahwa Yesus yang dipercaya oleh Petrus dan para murid adalah Yesus yang sama yang saat ini kita percaya dan kita sembah. Karena itu, lepaskan segala kekhawatiran tentang hidup ini. Sebab bukankah Yesus telah mengetahui lebih dulu semua kebutuhan kita dan berkuasa mengatur yang terbaik bagi hidup kita? Dan bagian kita hanyalah taat dan melangkah
ketika Yesus memerintahkan sesuatu kepada kita. Jadi marilah kita lebih percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Percayalah, Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian menanggung beban hidup kita yang akan kita hadapi. Bahkan dalam janjinya, Dia akan memberikan penolong atau Roh Kudus. Dan itu adalah bukti bahwa Yesus bisa memerintahkan seekor ikan untuk memberkati Petrus. Maka Ia juga bisa memerintahkan banyak hal untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita, karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Demikian pesan firman Tuhan melalui Evening Breeze malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pesan firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu dan ajarkan kami untuk bisa menghargai waktu sehingga kami dapat memakainya untuk memuji serta menyembah-Mu. Berkati istirahat kami pada malam hari ini Bapa, dan lindungilah kami dengan kasih-Mu. Bangunkan kami besok pagi sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Ampuni segala kelemahan dan kelalaian kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.